Dan tidak sah solat orang yang punya tato sebelum menghilangkannya. Tidak sah solat orang yang memakai tato sebelum izalati menghilangkannya. Wa yanjusu malakahu ma'arutubah, dan menjadi najis apapun yang tersentuh dengan bagiannya yang bertato selama masa salah satu barang yang disentuh itu adalah rutubah, bulut. Lalu dia memasukkan tangannya dalam air yang tidak sampai 2 kullah. Apakah air yang tidak sampai 2 kullah dihukumi menjadi mutanajis karena tubuh dia yang dihukumi bernajis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana ma lam na'lam wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal kiram. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Yang mulia bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sedang pendengar pengajian rahimakumullah. Berhubung pada kesempatan minggu yang lalu ada pertanyaan yang disampaikan, namun berhubung waktu yang tidak memadai karena berkenaan tentang perkara yang penting, terlebih-lebih ada kaitannya tentang perkara solat, maka saya kira ini perlu untuk kita jelaskan kembali agar tidak mengambang, agar supaya mendapatkan kejelasan dalam pandangan agama. Perkara itu adalah berkenaan tentang masalah tato. Tentang seseorang yang bertato. Dalam bahasa kitab fikih, tato diistilahkan dengan wasyam. Tato diistilahkan dengan wasyam. Dalam kitab Najmul Wahhaj ala Syarhil Minhaj karangan Syekh Ad-Dabiri, juz 2 halaman 200, dijelaskan al-wasyamu, tato adalah ayak razal jilda, seseorang itu menyuntik atau menyucuk-nyucuk kulitnya biibrah dengan jarum, summa yushabil adlam, kemudian dimasukkanlah tinta dalam pori-pori tersebut, fayazraqu asruhu, maka menjadi hijau lah permukaan kulit tersebut, atau berwarna-warnilah permukaan kulit tersebut dengan berbagai macam motif-motifnya. Para ulama sepakat bahawa membuat tato ini hukumnya haram. Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf lagi masyhur di tengah-tengah para pelajar, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wasyim, orang yang membuat tato, kemudian orang yang meminta dibuatkan tato, juga wasyar, orang yang mengikir giginya, kemudian yang menyambung rambutnya, dan beberapa teks hadis lainnya yang semua itu disepakati hukumnya dalam hal tato. Sepakat para ulama ini merupakan sesuatu yang sudah ada pada zaman jahiliyah. Jadi pakai tatonya kan jino pada zaman jahiliyah itu sudah ada. Jadi pada zaman jahiliyah sudah ada, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan hadisnya tentang wasyam, tentang masalah tato. Seseorang yang sudah terlanjur memakai tato, kemudian dia hendak solat, bagaimana kedudukan hukum fikihnya? Saya menemukan penjelasan kembali dalam sebuah kitab lain, dalam kitab Tuhfatul Muhtad, Tuhfah Ibnu Hajar Al-Haytami, juz 1 halaman 187, berkenaan tentang masalah duri. Di situ ada penjelasan tentang masalah duri yang tertusuk di kaki, kemudian separuhnya tinggal di luar. Faraon ini sebuah permasalahan cabang. Waqa'a Syaukah
terjadilah sebuah duri fi udwihi pada salah satu anggota tubuh seseorang, fa in dhahara ba'daha, maka jika sebagian yang tersisanya muncul atau nampak, lam yasihal wudu, nantinya tidak sah wudu qabla qaliha, sebelum mencabutnya. Jadi dua buah pilihan, menyunat dicop bagaki tikau luar tikau dalam, karena gaki pun anggota wudu, solusi dua, menunjukkan cabut mandum atau culak dalam. Adapun jika zikhan luar zikau dalam, berarti satu anggota wudu yang tidak tersentuh apa kamu teng ji. Lianna ma wasala ilaihi sara fi hukmi dhahir, karena apa yang sampai kepadanya nanti anggota yang dicop, yang zikhan luar tinggal duronya nayo, yang ganggap pada hukum zahir. Zahir anggota tubuh yang wajib disampaikan air. Wa in ghazat fil lahmi wastasarat bihi sahal wudu. Cuma apabila dapat tahu juga dia dalam atau di dalam kulit ni yang berarti sahlah wudu. Qala fil khadim, berkatalah ianya pengarang kitab fil khadim dalam kitab khadim, walam tasihah salatu, adapun alasan pakan hanasah ada wudu litanat jusiha, karena bernajis bidami dengan darah, karena kan dicop pada bagian dalam kena darah, sedang bendanya melabur darah, jadi tikhan uluayan ganggak satu benda yang berlaburi dengan darah. Fayakal wasyam, maka dia itu sama persis seperti tatu. Jadi tatu pada hukum dasarnya adalah najis, karena waktu cok dengan jarumnya nyana darah, kemudian darahnya mencampur dengan tinta, kemudian lahirlah pada permukaan kulit berbagai macam warna-warni. Otomatis tubuh orang yang mutatunya pada hukum dasar adalah dianggap bernajis. Kata boh masalah, yang golong putus masalah. Kemudian ada seseorang itu sudah terlanjur berbuat tatu, seperti orang kafir. Orang kafir yang menjadi satu tradisi dalam agama mereka terdahulu, misalnya Majusi atau apapun agama mereka, ataupun kafir zimmi dan macam sebagainya, bahwa sudah menjadi satu tradisi pada agama mereka itu memakai tatu. Kemudian pada satu ketika dia Islam, dia masuk Islam, apakah kemudian wajib dihapus kembali? Atau dalam kasus kedua memang orang Islam yang dia membuat tatu, misalnya seperti dia dibuat tatu oleh orang lain, dipaksa, atau seseorang yang dibuatkan tatu oleh orang tuanya, oleh orang siapapun ketika dia masih kecil. Kemudian pada suatu ketika setelah dia dewasa, dalam konteks orang yang Islam, atau ketika dia sudah Islam dalam konteks orang kafir, lantas bagaimana permasalahannya dalam agama? Dalam Nihayatul Muhtaj juz yang ketiga halaman 472 ada penjelasan. Wa minhu, maka dari hal itulah yukhad, dapat dipahami jawabu hadisah, yaitu dapat dipahami sebuah jawaban, yaitu yang diasumsikan waqa'a su'al anha, yaitu sebuah peristiwa yang diasumsikan terjadilah pertanyaan terhadap peristiwa itu. Wahya anna zimmiyan, bahwa seorang kafir zimmi ista'malal wasyam, dia memakai tatu, ba'da bulughi, dia memakai tatu setelah balik, bila hajat, dan dia memakai tatu bukan karena alasan kepentingan, memang hana hajat, memang pakai galak-galak, dan dia memakainya ketika sudah balik, berstatus dalam status dia sebagai zimmi. Hajatan la tad'u ilaih, dia tidak punya hajat yang memang butuh kepada tatu tersebut. Suma aslama, kemudian dia masuk Islam. Bodoh sikapi kata mau Islam. Bunuh ti mata lang agama ro ko jai tatu. Ya hanai tatu ke ba ni matai dalam ni matai lain na mandum. Suma aslama, kemudian dia Islam. Fa hal yajibu alaihi izalatul wasyam ba'dal Islam? Apakah wajib kepada dia itu menghilangkan tatu setelah Islam? Haitsu la darara alaih, sekira-kira tidak terjadi mudarat fi izalati amla. Misalnya kita asumsikan ketika dia menghilangkan tatu setelah Islam tidak terjadi kemudaratan, apakah dia wajib menghilangkan tatu tersebut yang dia buat pada masa ketika dia masih kafir setelah Islamnya? Kamam fa'ala bihi minal muslimin, seperti seorang yang membuatnya memang dia sudah Islam, tetapi qabla bulughi, dia membuatnya sebelum balik. Haitsulan yukallif, sekira-kira lam yukallaf, tidak diberatkan izalatuhu ba'dal bulugh li adami ta'dihi, karena tidak sengajanya fil asli pada asalnya. Wa yu'fa anhu fi haqqi wa haqqi ghairi, dimaafkan terhadapnya 3P dan pada hak selainnya 3P. Wala yunajjisu ma, dan tidak akan menjadi najis air qalilan, sedikit yang tidak sampai 2 kullah. Kan najis tubuh haji benar kan dianggap kan menajis dah pegang benar. Cuma ketika tubuh haji menajis jadi culak jara haji lami. Badan haji mutatu. Sedangkan tatu benar kan kamu jampu darah, tinta di permukaan karena hukum najis. Lalu dia memasukkan tangannya dalam air yang tidak sampai 2 kullah. Apakah air yang tidak sampai 2 kullah dihukumi menjadi mutanajis
karena tubuh dia yang dihukumi bernajis, wala yunajisu ma'an qalila, tidaklah dianggap bernajis air yang tidak sampai 2 kulah, bimulakati mahalil wasyamlahu, apabila tersentuh dengan sesuatu bagian yang ada tatu baginya, ila ghairi zalika minal ahkam, hingga pada selain demikian daripada hukum-hukum. Wa huwa anna adh-dhahir al-afafu, maka pendapat yang kuat adalah dia dimaafkan. Kenapa? Li adami i'tiqadi hurmatahu, karena dia tidak memahami keharamannya fil asli pada ketika dia kafir. Jangan dipu. Dia masa kafir jangan dipu memang hanjut. Dah nak tinggal seboroi nak ada Islam. Maka dengan itamu Islam, al-islamu tahdumu ma qablah. Islam mengampuni apa yang ada pada di luar Islam. Fala ta'addi minhu hal fi'li, dan dia tidak punya keinginan sengaja ketika mengerjakannya. Wa in kana mukhataban bi furu'i syar'iyyah, meskipun si kafir itu dalam kondisi zimmi, dia diwajibkan dengan furu' syar'iyyah. Jadi ulama usul fikih sependapat, atau jumhur ulama usul fikih mayoritas berpendapat si kafir, pu kafir harbi, pu kafir zimmi, mereka diwajibkan usul agama. Artinya mereka wajib masuk Islam. Juga kepada si kafir itu diwajibkan furu'uddin, cabang-cabang agama. Tetapi bukan bermakna mereka wajib solat ketika mereka dalam status kafir. Itu yang legok. Hai si kafir nak wajib sembahyang, waktu tengah kafir, waktu tengah Islam apa dia? Si kafir waktu tengah haji kafir, nak wajib sembahyang, wajib. Wajib bermakna akibat. Wajib bermakna wajib tolak. Ulang, wajib bermakna wajib iqab, bukan wajib tolak. Bukan bermakna waktu kata ibang takun, kata ibang ayat semayang kan wajib menan, maksudnya kibancit, artinya ketika tiba waktu solat dia tidak mengerjakan solat karena status dia sebagai kafir, padahal dia memiliki potensi kemungkinan mengerjakannya. Dalam artian dia bisa masuk Islam lalu mengerjakannya, maka karena dia punya kesempatan masuk Islam dan mengerjakannya di hari akhirat, ketika dia mati dalam kondisi kafir, ketika Allah memberikan azab kepadanya, ada azab yang disebabkan kekafirannya, ada azab karena meninggalkan ibadah yang dimukhatabkan kepadanya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah menceritakan proses akhirat dalam neraka sakar. Ma salakakum fi saqarin, apa yang mendorongmu masuk neraka sakar hari ini? Si kafir jawab, walam nakum minal musallin, karena di dunia kami tidak solat. Jangan dipegah karena kamu dalam dunia kafir. Dari hadis, dari ayat ini para ulama usul fikih memahami bahawa si kafir juga dihadapkan kepadanya mukhatab. Maka si kafirnya juga wajib sembahyang, kan bermakna wajib kaibang yang sembahyang, tetapi ji wajib tamang Islam lalu sembahyang. Maka sebagaimana bunuh kafir zimmi, dia dihadapkan mukhatab dengan hukum syariat. Tetapi karena dia tidak tahu bahwasanya membuat tato itu haram, karena emang jika tengahnya etika hilang agama droji, maka ketika dia masuk ke dalam Islam, maka dia tidak wajib menghilangkan tato. Apalagi dengan menghilangkan tato itu mestinya dapat menimbulkan kemudaratan seperti melukai badan dan macam sebagainya. Namun jika mudah baginya untuk menghilangkannya, disunnatkan baginya untuk menghilangkannya. Kitab Nihayah juz halaman 472 yang terakhir. Yang terakhir kitab Busyra Al-Karim. Dalam kitab Busyra Al-Karim halaman 255, syarah dari kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Wa tajibu izalatul wasyam. Di sini ulama sedikit berbeza pendapat. Wa tajibu izalatul wasyam, wajib menghilangkan tato. Kenapa? Li hamlihi najasah, karena seseorang itu membawa najis secara sengaja. Ta'di bihamliha, dia sengaja membawanya. It huwa gharazul ibrah, karena yang dimaksud tato adalah seseorang menyucuk-nyucuk kulitnya dengan jarum, ila ayadima suma yazaru alaihi nailah, kemudian dia memasukkan ke dalamnya berupa tinta atau sejenis cila atau seumpama keduanya. Seandainya dia mudah menghilangkan tato, seandainya bagi dia mudah dalam konteks urang Islam pasang tato dan dia tahu tidak boleh, lalu mudah baginya untuk menghilangkan tato, fa inim tanaa, maka jika dia tidak mau munyai pegadah tato, pegadah napak pegadah na urung tim bantu, ji wajib pegadah tato karena tatonya najis dan sengaja pakai, lalu dia tidak mau, ajabarahul hakim wujuban, hakim atau pengadilan syariat wajib memaksanya menghilangkan tato.
Jadi urung-urung nak tattoo rajia oleh pemerintah Islam drop pasal dalam penjara Islam 2 bro untuk yang pegadah tattoo. Sama seperti orang yang tidak mau berpuasa Ramadan. Bulan puasa yang urung-urung yang hanatim puasa dalam Mughni Al-Muhtaj Syekh Khatib Syirbaini juzuk yang pertama Kitabus Shiyam. Urung-urung yang kau Islam balik dah hana uzur kamu musafir. Hana ketem puasa kamu musam yang buji pojobu cauro. Idrop ni bahasanya oleh WH lah. Idrop kemudian ipasol dalam penjara sebagai bentuk takzir. Truk kena dalam penjara, hai ibu, hai bi, bengah sepuk sangat. Asal kai bengah sepuk ya hanabu hanai berhi suratus siam, mengahi puasa. Supaya dia itu menghormati bulan Ramadan dan menghormati puasa. Hanabi ibu, hanabi yo te kai ba maghrib, yoi. Hana gekun puasa apakah hana ini? Panet puasa mah hana ini buklam. Ti benda bengah pali pajuhu pukul 8 idrop nya melai bengahnya hanabu hanai untuk tepuk kai ba maghrib bi. Yang benar artinya ada pidana. Maka seperti demikianlah terhadap orang yang wajib menghilangkan tato, kemudian dia tidak mau menghilangkannya, dia tidak mau karena dia masih suka ada macam sebagainya, karena itu adalah najis. Ajabarahul hakim wujuban, dia dipaksa oleh hakim. Karadil maksub sama kasusnya seperti mengembalikan harta orang yang kita rampas. Jadi depu legop yang buat ni nak cok ragop dan memang katanya mata ada tem pulang yang oleh pemerintah Hijayah kita. Jo pulang ada goi ke yang ji rupa. Wala tasihu salatuh qabla izalatihi, dan tidak sah solat orang yang punya tato sebelum menghilangkannya. Tidak sah solat orang yang memakai tato sebelum izalatihi menghilangkannya. Wa yanjusu malakahu ma'arutubah, dan menjadi najis apapun yang tersentuh dengan bagiannya yang bertato selama masa salah satu barang yang disentuh itu adalah rutubah bulut. Karena badan itu yang bertato terkedi nasabah barang yang bulut yang basah tepeh dengan kulitnya, karena hukum bunuhnya bertato waktu tepeh maka hukuminya menajis selama salah satu di antara keduanya basah, rutubah barangnya bulut. Dia dengar apa bih? Biar putus asa orang tato. Wa inna ma yahrumu wa tajibu izalatuh, hanya saja haram memakai tato dan wajib menghilangkannya bisyurut, ada 5 syarat. 5 buah syarat. Bagi tato yang kalian pakai wajib pegadah. Yang benar dengan 5 buah syarat baru wajib pegadah. Apabila tidak ada salah satu daripada hal itu maka hanya wajib. Al-awal, yang pertama, alla takuna fi manfaah, seseorang itu memakai tato tidak punya manfaat. Fa in kanat fi manfaah, maka jika pada memakai tato itu manfaat, walam yakum ghairuhu maqamah, dan tidak ada sesuatu lain selain tato yang iganto tato, jaza niscaya boleh. Umpama meno goknyan nasabah jenis penyakit bat tubuh ke. Nasabah jenis penyakit bat tubuh yang baru tutup aib penyakit goknyannya berhitung ngatasnya. Sedang ubi diagnosa oleh ahli kesihatan, ahli penyakit kulit, belum ditemukan selain tato yang bisa menggantikan tato. Ubi yang kai pegak riset kesihatan, nyo yang nak juk ubat. Sama lagi ketika suntik, ketika tanyo suntik dan ejak kedih Mekah. Yang mana ketika ada ejak Mekahnya naik suntik punah sesuatu yang watenya karena mati urang di Afrika pada orang tejak Mekah oleh WHO, Badan Kesihatan Dunia, berarti dianggapnya sebagai satu pandemi. Jadi untuk tamu gede harus nak surat kesihatan. Apabila memang syarat untuk tamu nanggrogop, syarat untuk masuk untuk bisa beribadah Allah harus vaksin misalnya, sedang belum ditemukan zat yang suci pengganti najis, ketika itu boleh memakai lid darurah, emergency. Namun ketika sudah didapatkan penggantinya yang hukumnya suci, hilanglah hukum kemudaratannya, maka menjadi haram dan tidak boleh. Nah, yang pertama, apabila memakai tato tidak bermanfaat. Apabila ada manfaat padanya, kibar manfaat pakai tato kan ke pelimah-pelimah badan, maka mangak iya go. Memang hasil diagnosa ahli kesihatan, ahli kulit, dia mengidap satu penyakit, mungkin saja mengidap satu penyakit yang baru ditemukan obat, memang harus pakai tato. Selain itu belum ada. Dalam kondisi seperti ini, terhadap orang ini tidak wajib menghilangkannya karena sudah pada maqam darurah. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ketika terjadi kemudaratan atau situasi emergensi, dibolehkan sesuatu yang pada dasarnya tidak boleh.
Jadi menyunah kitab na referensi mangan tak pegah. Menyunah pegah je ceramah na referensi. Pui tengku yang kata kek tentu kena manfaatnya pegah. Demai kurang bangai tak berdepak haji. Kurang hana beut yang na yang model urang baca kita hanjeut. Tayu baca hanjeut. Tayu pegah biang beteh. Nyokon menan tengku kiban sit. Kalau hendak doa sit nyai tak berdepak nah. Yang menang. Yang kedua, syarat yang kedua untuk mewajibkan dihapus ayakuna manfihi tajibu alaihi solah. Orang yang ada dia pakai tattoo itu yang wajib dihilangkan adalah orang yang wajib solat. Karena tidak sah solatnya jika dia bernajis. Dan jika tidak, kiban mana jika tidak? Biangkana nahu majnun, umpama si punya tattoo orang gila. Urang bertattoo umpama urang bengok kana wajib semayang. Lam tajib izalatu hatta yafiqa, tidak wajib menghilangkan tattoo sehingga dia sembuh dulu dari gilanya. Ya, main ke perlihat tak ber angka lagi haji. Jadi baik tak tebak baik tak pegah-pegahnya haji. Jinak referensi roy. Tinggal tak tinggal tak lot tak beri jawapan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Menyontoh hanya tu. Banding hana saya kaedah ilmu itu. Yang ketiga, asalis yang ketiga ayakuna hayyan, bahwa orang yang punya tattoo itu masih dalam status hidup, fala tajibu izalatu an mait, maka tidak wajib menghilangkan tattoo terhadap orang yang sudah mati. Gip na tattoo, kamu meninggal, baik fikir ke panjara aku semana oji nyo macam sebangnya na tattoo buat badan. Ni tu mana oji baik kabu nampu pi. Yang keempat, inama tajibu izalatu, hanya saja wajib menghilangkan tattoo, nyo poin yang paling urgen. Innama tajibu izalatu, hanya saja wajib menghilangkan tattoo illam yakhaf minha, jika dengan karena menghilangkan itu dia tidak takut mahduran, terjadi sesuatu yang menakutkan, mim mahdurati tayamum, yaitu berupa sesuatu mudarat yang bolehkan tayamum. Jadi gara-gara gedi geli tattoo, bangga pakai ubat li tattoo atau bak beli tattoo bisa-bisa menyebabkan luka yang ukuran lukanya ukuran kajut tayamum tu maya. Nyan hana gepaksa untuk li. Tingkat, saya punya teman, dia hanya memakai tattoo hino sakai. Bak sapai BO gambar bungong bakung le, dua ngau rinang ipalik leule. Dia balik-balik kan biasa. Kan biasa bermakna jut. Bermakna zaman memang rata-rata tattoo, bukan biasa bermakna boleh. Jadi menampeh long pegah baro ni le. Nah, maka ketika dia ingin menghilangkannya, saya langsung ikut membantu menghilangkan. Ada sebuah cairan obat kimia bernama PK. Jadi buh BO dengan purih, kocok buh i dengan sabun, ataupun bisa pakai sabun cat sampang pakai dengan kapu. Kocok, cukup baru buh BO bagambayan. 2 hari akan bengkak. 2 hari bengkak dan terjadilah pelepuhan, melepuh. Terjadi demam, tensi tubuhnya sangat luar biasa, mengakibatkan demam tinggi. Urang tipus lalu dengan demam yo. Waktu tak tensi tak culok temperatur lambabah, doktor kesihatan yo unyo menyutang menyobrat long tu mati be. Kastep ukuran step etno sagai. Teman jenis bayang orang bawa awak luar pakai tattoo kan, awak Jepang pakai tattoo kan, masa bawa badan ni. Ui palet ule belah no kaki rayu berkaki je. Mansabah tubuh tattoo balik keun. Macam tentu. Warna-warni sangat sulit. Sangat sulit. Kemudian nah dengku cara pegelih nah pegah sino nah metode laser. Bisa di laser. Lasernya hana pakai BPJS. Munya pakai BPJS mungkin. Tinggal dia apa BPJS kamu nak li tattoo. Yang ijak mafia yang mutaubat, ya li kenapa kan berlaku BPJS. Leroy itu kaglih Ramadan. Tidak berlaku BPJS. Ubat dah berapa yang 20 juta beli laser. Masabah tubuh. Artinya masyakkah, menyulitkan, memberatkan bagi orang yang ingin bertobat. Jika demikian adanya, maka gugurlah kewajiban untuk bergadah. Hana wajib li bergadah. Faham naik ni? Maka menyuna urang jak mesti semayang yang nak pakai tattoo. Hana pun makzur. Dia telah dimaafkan. Bahkan kerana aku yang kamu darat kahan mungkin le untuk gepeglih. Wa ila lam tajib izalatuh. Jika dia seperti itu, atau dia mendapatkan sebuah penyakit yang jika dia membersihkan tatonya kabat'i bar'i, seperti menjadi lambat sembuhnya. Nak sakit yang menyogok pulihnya dia ke trip pulih tapi trip tidak dituntut dalam agama. Lan tajib izalatuhu, tidak wajib menghilangkan tattoo. Wa in ta'da bih, walaupun selama ini dia sengaja membuatnya.
Wow hal inrayah meskipun ta'adda bih, selama ini dia sengaja membuatnya. Kalian kalimah haji, meskipun selama ini dia sengaja membuatnya, ketika haji hinakli terjadi mudarat, hana cili wajib. Fa illam yata'adda bih, maka jika sebaliknya cik memang hana sengaja agak begat, lam tajib izalatuhu mutlaqan, cik memang hana wajib indah mimra di sisi Muhammad Ramli. Ya benar. Jadi menyuhaba Imam Ibnu Hajar Al-Tufa, wajib jika tidak menjadikan kesulitan, yang meskipun tidak membolehkan tayamum, dan sekira-kira tidak wajib menghilangkan, dimaafkan, dan tidak menjadi najis apapun yang tersentuh dengan kulitnya. Jadi kesimpulannya, munyong yang golong buh tatu bini buh dosa tu, dan hanya akan merepotkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah terlanjur, jangan cibir mereka, jangan hina mereka. Itulah kelemahan, lemahnya iman, itulah kesilapan, mandu-mandu kekurangan mudib. Rangkul dan ajak mereka. Apalagi mereka sudah mau bertobat dan kembali ke jalan Allah, terima kehadiran mereka seperti biasa. Jika memungkinkan, wahai orang-orang yang punya tatu, memudahkan, mudah Anda menghilangkan, ada baiknya Anda menghilangkannya. Tetapi jika dalam rangka menghilangkannya akan terjadi mudarat yang sulit, malah bisa-bisa mengancam jiwa atau hilangnya manfaat anggota dan macam sebagainya mudarat yang tidak mungkin bisa Anda tanggung, sudahlah, bertobatlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah, dan tetap beristimrar, berkontinu dalam beribadah dan bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Mudah-mudahan piada pegah. Wallahu a'lam bishawab. Jelas. Jadi tentang orang kafir yang ikut salat, ya tentu solatnya tidak sah, karena baru sah solat adalah ketika seseorang itu sah niatnya. Si kafir itu tidak sah solatnya karena tidak sah niatnya, karena niat solat itu dibangun dan dibina di atas syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Narukon na dempu nengkunya dempu na haji. Itu mayang lama lagi tanya, hitung itu mayang na imano junub na umpama rukun heblah pina ini pina saja dalam mayang tubuh na nit hanta hati. Kenapa? Karena niat solatnya dibangun, diletakkan di atas tauhid syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka solatnya itu dijadikan faja'alnahu, Allah ceritakan dalam Al-Quran, ibadah-ibadah kebaikan yang bersifat mahdhah. Jadi ibadah dua boh, nak ibadah yang pakai rukun, nak pakai syarat, nak ibadah yang hana pakai rukun, hana pakai syarat, ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah yang bersifat nak rukun, nak syarat, nak dumpu, nyan hansah ibu boleh tikapi. Maka firman Allah Taala dalam Al-Quran surah 25, faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan ibadahnya itu seperti debu yang dihembus angin. Jadi hanayum. Ji semayangnya hanayum. Adapun jika dia mengerjakan perbuatan ibadah, yang ibadah itu tidak terhenti atau berhajat kepada niat. Nah, bu ibadah yang pakai nit, solat pun nit, zakat pun nit, puasa pun nit, dan beberapa perbuatan ibadah lain. Nah, yang modal ibadah hana payah nit, tidak berhajat kepada niat. Terhadap ibadah yang tidak terhenti di atas niat, si kafir mendapatkan pahala atas ibadah yang dikerjakan selama ibadah itu bukan ibadah mahdhah, ghairu mahdhah. Tetapi pun demikian, dia tidak bisa meraihnya. Gebi pahala tapi hanji hijau. Gebi pahala tapi hanji hijau. Maknanya dinampakkan kepadanya di akhirat. Pada kena mati belum sampai ke pahala. Gara-gara kau bangun jalan raya orang kan. Gara-gara kau pegang rumah sekolah orang kan. Gara-gara berbakti baik kepada dua orang tua. Gara-gara kau bantu anak yatim, kau nak pakai nit. Gara-gara kau cok duro kau pindah apa jalan, ya kau nak pakai nit. Kau nak cok duro saja lu pindah duro karena Allah Taala kau nak cok pindah haju. Kan itu kebaikan dan mendapatkan nilai. Tetapi balasan dari kebaikan yang dia lakukan, Allah balas hidupnya. Lebih sehat, mudah rezeki, anak mangat diuruh walaupun anak kafir, ujak utimu ujak. Gebilah Allah atas kebaikan-kebaikan yang dia pelaku, gebalah hidupnya. Berupa lebih sehat sehat mak, sehat permohoi, mangat dia tu keluarga, mudah rezeki macam sebagainya, gebalah oleh Allah. Adapun di akhirat hanya dinampakkan gepelemah apa sampai ikah. Ketika itulah dia sangat menyesal.
Ketika dia tahu dan melihat betapa besarnya keagungan pahala dalam Islam, disitulah dia berangan-angan menjadi Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran surat nomor 15 surah Al-Hijr. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rubbama yawaddul ladzina kafaru. Terkadang singoh di akhirat imu angan-angan urang kafir ayyakuna minal muslimin. Pakan han dilelung ku tamong Islam. Nyan angan-angan ji di akhirat batai kai apa lo nyempat iro ne pahala batai nak cok pi hanjit. Apa iro ne kan Islam. Batai nyan ke pakan han lile landunya lun tamong Islam. Yang benar. Jadi yang baik menyoji si kafir itu mayang model kita nyan. Haji nyan memang han nilai. Yang baik tanya semayang terjanji. Baik otak kai haji tanya pi tak semayang terjanji. Kata orang gereja kat lagu Nabi Indomie dua boh. Kerana Nabi hai ubud udik dalam penjarakan terjepit irona. Ini pengalaman baklong je tayang memang long head dah udik betul. Nah, jadi ketika udik hinai dalamnya berarti lauk dengan paju hubutan hutapuhan. Lalu igak pijak kebaktian menyu awak kafirnya kepedulian ji memang gak agama misionaris. Igak emang itembah peng. Itenya tak nak pegak maulid pe siapa peng urung sampai kampung lah. Pe ada dari berus di area tepo le tapi beliau baru dia dengku. Yang mana ditanya untuk kegiatan agama. Yang dia dah dengar pengumuman pen sedekah hari Jumaat lagi apa itu. Yang pergi payah sedang buat jalan. Yang mesti leh-leh pi. Yang kubah tabah dah pegang tapi menyasi kafe kepedulian ji kepada agama luar biasa. Baik awak-awak yang terbuang, terlantar, anak hilang juga anak 1000 pulau. Anak keluarga tukang ya busuk. Iya awaknya ibi sabun 3 minggu sega ibi sabun batang 2 krek ngerah hija ibi indomie sabuh dus ibi kuah hijau obat-obatan jerojak gereja dia apa Islamnya di urang Islamnya ke hana tak peduli tanya pi hana solidaritas hana tak peduli di urang Islam lain hana peduli malah aku dikagak semua buat dengku lah kapan yang baru nyalong ke nyan cerita haji jangan kan kecil oleh dengku kan mana realita nyo tinggal hana can ke tajak belah deh nak bedeh dumpuna ya juga deh letak tengah dah mau balik nyambe sagai-sagai jadi dia ubedu yang akidah tetap baik jadi seburuk-buruk sejahat-jahatnya tidro urang muimannya baik sampai terjatuh dalam lautan dan samudera kekufuran walau apapun alasannya karena apalagi riddah ar-riddatu afhashul kufri anwa'il kufri murtad atau riddah murtad pelakunya pelaku riddah itu murtad namanya maka riddah keluar dari Islam adalah afhash anwa'il kufri sekeji-keji bentuk kekafiran jadi demikian wallahu alam bissawab. Yang pertama tentang masalah kenapa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperingati mauludnya atau maulidnya kelahirannya tapi para ulama diperingati haul tahun meninggalnya karena seseorang yang bukan Nabi Rasul nampak nyata kebaikannya setelah dia meninggal karena inamal amal bil khawatim seseorang itu ditinjau bagaimana status akhirnya aulia ke Nabi Rasul urang mabuk awal tapi duduk je ke aulia duduk tak pun tak awal yang benar. Tapi Nabi Rasul itu adalah orang yang maksum min dzambin, orang yang amanah, yang dipelihara oleh Allah dari benihnya sekalipun. Jangankan goknyan dipelihara, air mani sperma yang rencananya Allah nak menciptakan Nabi Rasul dari sperma itu nyamedang kejaga. Sehingga tidak ada seorang pun dari silsilah nasab Nabi penyembah berhala, si pembuat zina, ada nikah yang tidak sah, tidak ada. Semua terpelihara. Sehingga lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan rahmat. Mulai urang pondok kementang gaji ke rahmat Nabi. Kan tengah baru juga rahmat uranyan kan. Buktinya hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan banyak sekali peristiwa-peristiwa. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih kecil belum diangkat menjadi Nabi Rasul pun sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bahwasanya kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat. Firman Allah surat Al-Anbiya ayat 106 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam menafsirkan ayat ini Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki rahimahullah menjelaskan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setidaknya diangkat 3 azab. Yang azab ini pada umat-umat terdahulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya azabul istisal, ada yang namanya masakh dan ada yang namanya khasaf. Mana khasaf itu
oleh bumo, gempa pula oleh bumo lagi Karun. Kan tidak hantar dengar Iran. Cukup berat jihud. Orang kaya tidak mau berzakat tiba-tiba kaya oleh bumo lagi Karun. Tidak ada. Yang menantu bak beding negara raya hantar oleh bumo kan dengar. Bandar narkoba tiba-tiba tengah hidang kaya oleh bumo hana paling-paling drop di BNN tagai, ya tagai. Dan peng macam je pakai. Kemudian ada yang namanya masak itu aset-aset yang dibawa untuk berbuat maksiat kepada Allah dibekukan. Seperti Fir'aun, wate masawai napeng dirham, dinar, derima. Wate ibadah bengah oleh kepada Nabi Musa, baik ibadah bengah uangnya menjadi batu dan kuda-kudanya menjadi batu kaka. Tidak bisa dikelola dipakai lagi ngam berkat. Idanya kerana ada tamit tapeng di nanjai ngampeng harum tak ubah rumah paling muitikau haikap. Jangankan kera. Paling-paling lagi apa pun itu meh disenyalir batina hal-hal yang hendak paling-paling kan ipa kerepeng ibekukan pengelolaannya kai tarik galon tu tarik hotel baik memang diduga peng narkoba patikan pengyan asetnya. Nah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah nyata kebaikannya jauh sebelum dia dilahirkan. Sebelum dilahirkan sudah nyata kebaikannya sampai akhir hayatnya. Adapun manusia yang bukan Nabi Rasul seperti para ulama nyata salih dan baiknya setelah menjalani kehidupannya, karena berdasarkan hari Nabi innamal a'mal bil khawatim, seseorang dinilai baik buruknya bagaimana akhirnya. Jadi demikian, karena memang tidak memungkinkan. Pertanyaan yang kedua tentang masalah aset yang dipakai orang untuk ikut online, judi online macam sebagainya, itu dah pakai wifi yang kibarnya minggu ke dah je belum, karena waktu akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih banyak.